Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan untuk mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar untuk materi pokok analisis terhadap buku guru dan buku siswa kurikulum 2013 di pendidikan guru sekolah dasar atau di SD. Untuk mata kuliah ini merupakan suatu capaian wajib dalam mata kuliah pembelajaran IPA di SD yang tentunya nanti akan kalian dapatkan sebagai suplemen maupun sebagai kajian inti yang harus kalian lalui untuk hadir di mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Terlebih untuk materi pokok analisis terhadap buku guru dan buku siswa untuk kurikulum 2013 kita bagi menjadi dua subtopik ya. Untuk topik yang pertama yaitu terkait dengan kedudukan dan fungsi buku guru dan buku siswa dari materi dari Kemendikbud ya, materi pokok yang harus kalian pelajari terkait dengan kedudukan dan fungsi buku guru dan buku siswa. Untuk sub yang kedua nanti akan ada struktur terkait dengan buku guru dan buku siswa itu sendiri. Untuk yang pertama kita menuju kepada subtopik yang pertama yaitu kedudukan dan fungsi buku guru dan buku siswa. Untuk yang pertama kita lihat di sini ada sebuah bacaan ataupun buku siswa ya. Menyebutnya dalam peserta didik adalah bacaan, di mana buku siswa merupakan suatu panduan khusus untuk siswa dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Isinya terkait dengan seluruh aktivitas siswa mulai dari subtema ya, dari subtema pertama sampai subtema ke-4. Dalam satu subtema terdiri atas 6 pembelajaran dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Dalam satu bulan ada 4 subtema yang dikemas dalam satu tema, yaitu tema ini contohnya kebetulan adalah tema 5 untuk bukunya, buku kelas 1 ya, untuk siswa di sekolah dasar kelas 1. Kemudian untuk contoh ini kelas tinggi, ini kelas rendah kelas 1, 2, 3 ya. Untuk kebetulan contohnya ini kelas 1, kemudian untuk kelas tingginya adalah kelas 4 ya. Di sini contohnya tema 6 indahnya negeriku, dan tema kelima untuk kelas 1 pengalamanku. Baik, kedudukan dan fungsi buku guru dan buku siswa tadi sudah saya jelaskan sebagai buku panduan aktivitas belajar ya, untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Kemudian untuk buku siswa sendiri, nah ini activity based learning ya, atau pembelajaran berbasis aktivitas, di mana bukan sekedar bahan bacaan saja tapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ini berisi terkait dengan prosedur kegiatan dalam satu hari itu dikemas dalam satu pembelajaran. Jadi dalam satu pembelajaran ada beberapa mata pelajaran di dalamnya. Nanti kita bahas di pokok kajian selanjutnya. Kita kenalkan terlebih dahulu ya terkait dengan kedudukan dan fungsi buku siswa. Kemudian untuk isinya ya, ini aktivitas yang seperti apa. Di sini disebutkan bahwa aktivitas buku siswa ya lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini di lebih aktif ini yang dimaksud adalah aktivitas siswa itu sendiri. Jadi student center ya. Jadi siswa yang menjadi sorot utama sebagai subjek ya, bukan objek tapi subjek dalam pendidikan, di mana prosesnya ada 5 proses, 5 standar pendekatan saintifik dikemas dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah ya, yang harus mendapatkan 5 prosedur. Untuk yang pertama mengamati ya, proses ilmiah, proses yang paling lengkap dalam struktur pembelajaran adalah pendekatan saintifik. Harus mengenal 5 ini, mengamati, kemudian menanya, menalar,
mencoba, kemudian berdiskusi serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar teman maupun dengan guru ya. Jadi ada 5M, kita menyebutnya 5M: mengamati, kemudian menanya, menalar, mencoba atau berdiskusi, kemudian mengkomunikasikan ya. Itu sudah menjadi pokok. Nanti ada model-model pembelajaran. Kita di pertemuan selanjutnya ada model pembelajaran saintifik itu apa saja, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Baik, ini untuk buku guru ya. Buku guru adalah buku pegangan guru yang menjadi tolok ukur guru dalam menentukan aktivitas. Jadi aktivitas atau skenarionya. Nah, skenario yang ada di buku siswa tadi ya, di buku siswa itu kan implementasi. Kemudian untuk buku guru adalah skenario, atau kita menyebutnya adalah rencana pembelajarannya, rencana dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Rambu-rambunya seperti apa, itu di dalam buku guru tertuang semua. Kemudian kedudukan dan fungsinya sebagai panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini juga dapat dilihat oleh guru ya. Nah, ini untuk siswa sendiri ya, untuk siswa sendiri dapat melihat apa isi dalam kegiatan-kegiatan yang akan mereka lalui sebagai pedoman untuk siswa juga ya, juga bisa. Untuk guru pun harus tidak melewatkan beberapa hal-hal yang menjadi pokok dalam standar kelulusan ya. Harus, ini merupakan syarat minimal ya. Buku guru itu merupakan syarat minimal pembelajaran, harus setidaknya mencakup kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajarannya tidak melenceng dari standar kelulusan ya. Kemudian untuk menghubung guru, sekolah, dan orang tua, jadi orang tua pun juga bisa melihat apa saja kegiatan-kegiatan yang seharusnya peserta didapatkan. Kemudian di sana lengkap seperti lembaga kerjanya, kemudian tadi yang saya bilang ya, untuk skenario atau langkah-langkah pembelajaran, kemudian media komunikasi dan rekam jejak belajar siswa. Di situ ada jurnalnya, kegiatan siswa apa saja. LKPD ataupun lembar kerja siswa ini merupakan satu rekam jejak ya. Hal ini jadi aktivitas siswa itu direkam dalam lembar kerja, itu sama saja dengan ini ya. Jadi LKPD atau lembar kerja siswa, lembar kerja study day itu sama saja, itu merupakan satu rekam jejak kegiatan pembelajaran. Itu ada isinya terkait dengan aktivitas maupun kegiatan pembelajaran yang lain. Nah, itu terkait dengan kedudukan dan fungsi buku guru dan buku siswa. Untuk selanjutnya kita baik, ini materi yang ke subtopik yang kedua tadi ya, terkait dengan struktur buku guru dan buku siswa. Kemudian untuk struktur ataupun komponen atau susunan yang menjadikan satu kesatuan yang dinamakan jadi sebuah produk, yaitu buku guru dan buku siswa, itu apa saja, kita bahas ke selanjutnya. Baik, untuk buku guru ini contohnya, untuk buku guru di kelas rendahnya adalah di kelas 1 ya, kemudian untuk kelas tingginya di kelas 4. Nah, ini adalah covernya. Kemudian untuk susunan yang pertama terkait dengan kata pengantar. Nah, ini seperti buku-buku pada umumnya ya, pada kata pengantar, memahami latar belakang mengapa yang melatar belakangi buku guru dan buku atau buku suplemen ini disusun. Kemudian untuk buku guru sendiri, tentang buku guru itu merupakan suatu deskripsi yang menjelaskan atau membuat informasi cakupan buku guru dan cakupan aktivitas pembelajaran yang terkait dalam buku guru itu sendiri. Kemudian untuk cara menggunakannya, terkait dengan prosedur penggunaannya, ini merupakan suatu halaman yang penting, harus tetap dibaca oleh guru apakah buku itu cocok untuk dilaksanakan pada situasi atau kondisi di lingkungan siswa itu, karena itu kan merupakan suatu syarat minimal dan guru wajib harus mengembangkannya, tetap harus mengembangkan dan menyesuaikan materi-materi yang cocok untuk di kondisi mereka, tidak bisa dipaksakan. Misalkan untuk cerita di daerah Minangkabau, kemudian untuk di daerah pesisir
kita memuat cerita yang sekiranya cocok untuk di daerah pesisir, sekiranya adaptasinya seperti itu. Kemudian untuk panduan penilaiannya itu berisi form-form ya, berisi form dan teknik atau instrumen terkait dengan penilaian, seperti contoh rubriknya seperti apa, deskripsi yang dan isi untuk mengamati, mengobservasi siswa seperti itu. Kemudian untuk hal penting bagi guru agar mengenal strategi dan teknik penilaian yang digunakan dalam menerapkan kurikulum 13, di mana bagi guru mengenal strategi dan teknik penilaian itu sangat penting ya, karena penilaian yang dituntut untuk di pendekatan saintifik adalah penilaian autentik ya, penilaian yang melibatkan seluruh sisi aktivitas maupun dari ketiga ranah pembelajaran, ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Jadi ketiga ranah itu harus dicakup dalam satu penilaian tertentu, dinamakan penilaian autentik yang wajib guru ketahui. Kemudian untuk SKL dan kompetensi inti ini wajib dibaca dari ranah tadi ya, di ranah sikap, keterampilan dan kognitif. Nah itu wajib diketahui. Kemudian untuk pemetaan KD 1 dan 2 isinya apa saja terkait dengan materi, kemudian untuk pembelajarannya, pengetahuan yang seperti apa, kemudian sikapnya seperti apa, itu dipetakan dalam buku ini. Kemudian untuk pemetaan KD yang ketiga dan 4, nah itu terkait dengan kognitif dan psikomotor, di mana KD dalam kompetensi inti yang ketiga dan 4 ini harus dicapai dalam satu tema pembelajaran ya, dan dalam satu tema memuat ada KD 3 dan KD 4, itu pasti di semua tema itu ada, dan itu harus menganut pada SKL. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan di skala nasional, itu bisa dilihat, saya share untuk terkait dengan SKL dan bu guru dan bu siswa. Kemudian untuk ruang lingkupnya, seluruh hal yang mewadai di sini dinamakan buku guru, di mana merupakan memberikan gambaran ya, gambaran terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan kemampuan yang dikembangkan dalam setiap kegiatan tersebut dalam satu minggu itu ya. Kemudian untuk indikator pembelajarannya di sana pun tertera dalam buku guru, maupun dapat dikembangkan juga oleh guru apabila hal tersebut dirasa kurang. Guru juga dapat disesuaikan dengan potensi ya, potensi sekolah seperti apa. Apabila dirasa kurang dan guru menemukan di beberapa referensi lain pun bisa dituangkan dalam subtema maupun pembelajaran tertentu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya dirumuskan dalam buku guru juga ya, berdasarkan indikator tadi ya, dengan teknik taksonomi Bloom ataupun kata kerja operasional yang cocok untuk di potensi-potensi maupun lingkungan dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk guru, nah ini guru dapat merumuskan kembali tujuan pembelajaran jika ada perubahan pemetaan. Jadi ini bersifat fleksibel ya, disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak kaku ya. Guru pun bisa memberikan sumbangsih terkait dengan kata kerja operasional itu sendiri terkait dengan subtemanya ya. Kemudian untuk media dan alat dan sumber belajar di situ direkomendasikan, artinya direkomendasikan itu disarankan ya. Kemudian untuk tidak berkutat di hal-hal tersebut, tetapi kita juga dapat memberikan penyesuaian terkait dengan media, alat dan sumber belajar yang berpotensi kepada itu. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatannya tadi menggunakan langkah pembelajaran kurikulum 2013. Nah ini pendekatannya atau model-model pembelajaran yang ada dalam pendekatan saintifik ya, itu ada 3 ya, problem based learning atau PBL, kemudian project based learning atau PJBL ya singkatannya, kemudian discovery dan inquiry. Satu, ada tambahan inquiry, itu merupakan pendekatan saintifik karena berbasis pendekatan ilmiah ya, yang harus diupayakan ya, menerapkan berbagai model pembelajaran dapat melibatkan siswa secara aktif ya, dari student center. Kemudian untuk mengembangkan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi 3 ranah ini dikemas dalam satu pembelajaran ini ya.
apakah cocok menggunakan PBL atau BCPL atau Discovery Learning seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya ya, tadi guru harus menginformasikan model penilaian yang seperti apa, rubriknya seperti apa, model-model penilaiannya, dan dapat menambahkan model-model penilaian yang lain ya, baik itu terkait dengan struktur. Baik, kemudian masuk kepada struktur buku siswa ya. Tadi kita mempelajari buku guru, kemudian ini adalah buku siswanya, di mana panduan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajarannya. Ini covernya seperti ini, seperti tadi ya, di kelas rendah dan kelas tinggi. Ini sampelnya kelas 1 dan kelas 4 ya. Kemudian untuk icon yang terdapat, ini merupakan suatu kata ajakan ya, kata ajakan yang menjadi pokok atau menjadi icon dalam buku guru. Ayo belajar, ayo bacalah, ayo cari tahu ya, ayo lakukan, ayo amati, ayo menulis, ayo ceritakan, dan ayo bekerjasama. Ini terdapat di seluruh sisi ya, biasanya dalam prosedur-prosedur pembelajaran kooperatif maupun saintifik gitu ya. Ini di pojok bagian atas maupun bagian tengah atau di bawah di setiap buku siswa itu ada ayo belajar, untuk mengajak siswa dalam kegiatan yang pertama biasanya berisi nyanyi-nyanyian ataupun bacaan-bacaan, ayo bacalah seperti itu. Dan kemudian untuk ajakan-ajakan yang ini adalah ajakan siswa untuk memiliki rasa ingin tahu ya. Ini menjadikan satu daya tarik terhadap siswa terkait dengan apa yang akan mereka pelajari di hari itu. Jadi guru dapat memperkaya dengan sumber-sumber belajar yang lain, bisa dikombinasi dengan video atau gambar-gambar yang relevan dengan lingkungan siswa itu sendiri. Kemudian untuk yang ketiga adalah ayo amati ya. Ini yang disediakan gambar, jadi untuk merangsang siswa untuk mengamati apakah gambar itu mempunyai ciri-ciri atau informasi yang berkaitan dengan tema. Misalkan ini adalah gambar burung, mungkin bisa disebutkan secara fisiologinya seperti apa yang melibatkan burung itu menjadi satu ciri dari unggas atau hewan ya, hewan yang mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, itu merupakan satu hewan yang seperti apa, itu dikemas dalam buku siswa ya, banyak sekali. Kemudian ayo menulis, ayo ceritakan, dan ayo lakukan. Ini biasanya dalam kegiatan-kegiatan di aktivitas siswa yang di bagian tengah biasanya ya, memaksa siswa atau mewajibkan siswa untuk mengkomunikasikan hasilnya setelah mereka berdiskusi. Nah ini ayo bekerja sama, bukan ajakan siswa untuk melatih keterampilan sosialnya, psikomotornya, maupun keterampilan sikapnya dan keterampilan pengetahuannya dalam berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Ayo renungkan, ini bagian akhir ya, apakah pembelajaran ini cocok untuk kehidupan sehari-hari siswa, apakah yang mereka pelajari di hari itu cocok atau bisa diterapkan di pembelajaran sehari-hari apabila menemui satu masalah ataupun kebermanfaatan yang lain. Kemudian kerjasama orang tua, jadi orang tua dapat membimbing siswanya sendiri di rumah apabila kegiatan daring seperti ini ya. Ini ada beberapa merupakan suatu bantuan ya, bantuan dari buku ini untuk siswa, untuk orang tua siswa agar mengetahui setiap langkah atau pembelajaran yang tadi dilalui siswa untuk pembelajaran yang akan datang. Kemudian untuk PR ya, ini belajar di rumah, bacaan rumah, ajakan kepada orang tua juga untuk mendampingi siswa belajar di rumah. Ada semacam kata ajakan tadi ya. Kemudian untuk di tema 6 ini ya, untuk di kelas 4 ini. Di kelas 4 ini contohnya seperti ini, indahnya negeriku, tema 6-nya belajar di rumah. Nah ini contohnya kata ajakan belajar di rumah ini, jadi orang tua pun dapat mengawasi siswa di rumah apabila suatu ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru terkait dengan tindak lanjut pembelajaran. Dan lembar evaluasi di dalamnya pun ada sebagai tolok ukur pemahaman siswa di akhir subtema atau setiap minggunya ya, di subtema 1 minggu itu. Kemudian
terkait dengan analisisnya kita lihat secara global ya, atau secara keseluruhan. Untuk tema per kelasnya ya, jadi dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita lihat tabel yang paling atas ya. Di sini ada kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk kelas 1 temanya itu ada 8. Jadi dalam satu semester, satu tahun itu ada 8 tema. Untuk satu tema itu 1 bulan ya, 1 bulan, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Kemudian 1 sampai 4 ini adalah tema untuk semester 1. Kemudian untuk semester 2 kelas 5 sampai tema ke-5 sampai tema ke-8 itu diajarkan di 1 tahun ya. Sama dengan sampai kelas 6 pun sama, sampai bulan ke-8 ya, 9. Nah, ini mungkin materinya agak sedikit, mungkin bisa dikolaborasikan ya, dengan diintegrasikan juga dalam 1 bulan itu. Bisa dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan potensi guru dan siswa. Kemudian untuk penjelasannya tadi ya, dalam tema terdiri atas beberapa subtema. Tema itu 1 bulan, subtema itu kan per minggu. Subtema 1, 2, 3, 4, minggu 1, 2, 3, dan 4. Kelas 1 dan 2 terdiri 4 subtema ya. Sama kelas 3, 4, 5, dan 6 terdiri atas 3 subtema dan tugas. Tugasnya ini sama di subtema ke-4, biasanya seperti itu. Nanti saya share terkait dengan contoh realnya seperti apa. Kemudian untuk setiap bulan diasumsikan, diibaratkan sebagai pembelajaran 1 minggu. Tadi yang saya bilang ya, subtema itu 1 minggu ya. Kemudian untuk subtema terdiri atas 6 pembelajaran. Nah ini dari Senin sampai Sabtu, 1 subtema 6 pembelajaran sebagai 1 hari yang aktif. 1 pembelajaran ada 1 hari yang aktif. Kemudian untuk pemetaan kompetensi dasar dalam subtema ini 1 minggu, ini kompetensi dasar yang harus dilalui ya. Kemudian untuk identitasnya adalah kelas 4 di tema 1 dan subtema yang pertama. 1 minggu ini KD-nya ini sebanyak ini. Ini diintegrasikan dari semua mata pelajaran, dikombinasikan, diintegrasikan menjadi 1 kesatuan, yaitu subtema. Dan kemudian untuk yang kedua adalah kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar dan indikator, nah ini KD dan indikator itu ada, sudah disediakan, tinggal mengembangkan kata kerja operasional terkait dengan indikator itu sendiri. Apakah cukup untuk mempelajari materi ini, misalkan sosial ekonomi budaya di provinsi setempat, apakah cukup dengan indikator yang ini, apakah perlu ditambahkan dengan indikator yang lain? Itu tergantung waktu dan kondisi maupun lingkungan belajar. Kemudian untuk contoh penjabaran kompetensi dasar ya, penjabarannya seperti ini: memutuskan gagasan pokok, ini KD 3.1 ya. Contohnya misalnya KD menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berarti KD 1 ini biasanya di mata pelajaran bahasa Indonesia akan menunjukkan gagasan pokok, disediakan beberapa teks ya, biasanya, atau beberapa syair maupun bacaan. Kemudian mengidentifikasi gagasan pokok. Nah, bagaimana mengidentifikasi gagasan pokok? Nah, ini perlu dicari ya, bagaimana materi gagasan pokok perlu digali, dieksplor lebih dalam, dan gagasan pendukungnya set paragraf. Mengapa teksnya adalah seni budaya? Karena mungkin diintegrasikan dengan materi seni budaya maupun aktivitas-aktivitas sosial, ilmu pengetahuan sosial yang lain di daerah tertentu. Kalian bisa merubah bacaannya sesuai dengan kompetensi atau lingkungan belajar siswa. Misalkan di pesisir di daerah Kudus, misalkan cerita sosial yang relevan apa bisa ditampilkan di pembelajaran seperti itu ya. Kemudian untuk penjabaran KD 4 atau psikomotornya menata informasi, jadi melakukan suatu kegiatan biasanya di dalam tipe pembelajaran kerjasama atau cooperative learning ya, menyajikan gagasan-gagasan itu dalam satu kelompok tertentu. Jadi ada beberapa kelompok, ada
anggotanya 4-5 anggota, kemudian anggota itu ditugaskan untuk mencari gagasan pendukung dari setiap gagasan utama itu sendiri. Ini contohnya. Dan kemudian untuk analisis materinya ini nanti ada beberapa tugas ya terkait dengan itu. Saya rasa cukup untuk sekian terkait dengan analisis buku dan buku siswa. Nanti saya bagikan beberapa contoh real terkait dengan buku dan buku siswa agar kalian bisa melihatnya beberapa contoh nyata materi kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar khususnya ya. Bagaimana untuk pembelajaran dan kompetensi dasar IPA, nanti ada tugasnya terkait dengan analisis kurikulum buku dan buku siswa. Oke, sekian dan terima kasih mengikuti perkuliahan pada pertemuan ini. Untuk diskusi kita sambung di aktivitas sosial kita via grup ya, via grup kelas untuk mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.